Halo, nama saya Ricky. Dalam video kali ini saya mau ngebahas apakah benar perkembangan diri itu adalah budaya yang toksik, yang membahayakan. Itu yang bakal saya bahas dalam hari ini. Dan sebelum saya mulai, sekarang jalanin program live coaching. Kalau kamu tertarik, bisa tunggu infonya di akhir video. Oke, jadi apakah benar pengembangan diri ini adalah sesuatu yang membahayakan? Dan ini dari pengalaman saya sendiri ya. Dan saya bisa bilang bahwa bisa sebenarnya pengembangan diri ini menjadi kebalik ya, bukannya bagus malah jadi jelek kalau salah caranya. Oke, nah makanya saya membahas kesalahan apa aja yang banyak orang jalanin pada saat mereka pengen mengembangkan diri atau menjadi lebih baik. Oke, yang pertama, ini biasa banyak orang yang alasannya salah kenapa mereka pengen lebih baik, kenapa mereka pengen mengembangkan diri. Banyak orang pengen mengembangkan diri karena ada sesuatu di diri mereka yang mereka nggak suka. Oke, alasannya ada sesuatu yang mereka benci dalam diri mereka. Saya nggak suka dengan karakter saya nggak suka dengan perut saya yang besar. Dan ini adalah alasan yang salah. Oke, karena dengan alasan yang salah, kita bakal bukan lebih baik dengan diri kita, tapi malah lebih jahat dengan diri kita sendiri. Oke, ini kenapa banyak orang misalnya mereka mulai latihan nge-gym, makan sehat, mereka bukannya tambah bahagia, mereka malah tambah stres. Tiap hari mereka ngebandingin sama orang lain. Ini dari pengalaman saya sendiri ya, waktu saya mulai nge-gym, mulai makan sehat, saya bilang, kenapa orang lain bisa makan donat tiap hari, mereka bisa nggak nge-gym, dan saya banding-bandingin. Jadi saya menyabotase diri saya sendiri dan ngebanding-bandingin. Dan ini adalah karakter saya yang lama, yang sebenarnya saya punya harga diri yang rendah. Akhirnya jadi menghukum diri sendiri. Oke, dan ini efeknya nggak bagus. Dan ini alasan juga kenapa banyak orang mereka mulai nge-gym, mereka mulai makan sehat, tapi mereka nggak bahagia, malah stres karena mereka semakin ngebanding-bandingin. Mereka makin kesel sama orang lain, oke? Karena mereka nganggap orang lain lebih rendah. Kenapa saya ini orangnya jauh lebih baik dari orang? Karena saya nge-gym, orang lain nggak. Sama dengan apapun ya, kita mau berkembang secara fisik, mental, spiritual. Banyak orang juga misalnya mereka mulai sholat, dulunya nggak pernah sholat, dulunya suka minum, sekarang mulai sholat. Semenjak mereka mulai sholat, mereka nganggap orang lain remeh. Oke, ini sama. Kalau kita pengen untuk menjadi lebih baik, mau berkembang, alasannya harus dari kita ada sesuatu dalam diri kita yang pengen kita tingkatkan. Dan sebenarnya kita terima dulu bahwa ini adalah bagian dari diri saya yang saya terima, tapi saya mau menjadi lebih baik. Oke, jadi alasannya itu adalah self love, bukan self hate. Jadi karena saya menghargai diri saya pengen berkembang. Oke, karena badan saya adalah rumah Tuhan. Jadi kita harus bisa mengurus rumah Tuhan ini. Jadi alasannya bukan karena saya nggak suka dengan diri saya, tapi karena saya pengen berkembang, karena saya suka dengan diri saya. Oke, ini mindsetnya beda sedikit ya, tapi ini yang ngebedain antara orang bisa ngejalanin pengembangan diri tanpa menjadi tambah stres tapi makin bahagia, dan orang yang ngejalanin pengembangan diri tapi akhirnya malah tambah stres. Oke, jadi jangan lupa, jangan sampai kita menghajek diri kita sendiri karena harga diri yang rendah, karena kepercayaan diri yang rendah, karena kebiasaan menghukum diri sendiri, akhir-akhirnya malah tambah stres. Oke, itu yang pertama. Oke, kedua, tujuan kita pengen menjadi lebih baik, pengen berkembang, ini karena tujuannya kita pengen lebih bahagia dari sebelumnya. Oke, jadi patokannya jangan salah. Kalau kamu udah belajar sesuatu, mau itu nge-gym, makan sehat, kamu belajar mindset atau spiritual, intinya di sini adalah untuk bikin kita bisa lebih bahagia. Tujuannya bukan untuk bikin kita tambah stres ya, tapi untuk bikin bahagia. Jadi di sini intinya apapun yang kamu pelajari, apapun yang kamu praktekin, kalau misalnya kamu menjadi orang yang lebih punya banyak kebencian, bukannya semakin sayang sama orang lain, makin cinta, kesimpulannya ada yang salah yang kamu pelajari. Oke, ada kemungkinan kamu terhajek lagi dengan ego kamu, dengan rasa takut kamu. Oke, ini makanya susah banget, banyak banget ruang untuk kesalahan. Oke, dengan pengembangan diri ini. Ini alasan utama kenapa banyak orang bilang kalau budaya perkembangan diri ini adalah budaya yang toksik, yang bahaya. Emang bahaya kalau kita nggak hati-hati. Jadi itu saya bilang lagi, kedua, patokannya bahwa kita telah berhasil dengan pengembangan diri atau enggak, yaitu kebahagiaan. Simple. Kalau kita semakin bahagia, berarti kesimpulannya kita udah berhasil dengan pengembangan diri. Kalau kita ngerasa lebih stres, kesimpulannya kita belum berhasil. Oke, itu aja patokannya. Mau apapun yang buku yang kamu baca, pelajaran apa yang kamu pelajari, apapun yang kamu praktekin, intinya di situ. Kalau kamu lebih bahagia, lebih bersyukur, kamu dalam jalan yang benar.
Tapi kalau kamu makin stres, makin egois, makin menganggap orang lain lebih rendah, berarti kamu di jalan yang salah. Oke, berikutnya saya mau bahas tentang siklus perkembangan. Banyak orang nyangka kalau mereka ngejalanin pengembangan diri, kesimpulannya mereka bakal menjadi lebih baik ke depannya. Ya, tapi grafiknya nggak selalu begini. Yang ada mungkin hari ini lebih baik, besok lebih parah, berikutnya lebih baik, berikutnya lebih parah. Oke, tapi intinya di sini kita harus bisa ngelihat dari keseluruhan. Selama kita misalnya ngejalanin selama sebulan, 6 bulan, setahun, apakah perkembangannya membaik atau memburuk? Oke, jadi di sini jangan lupa juga kita harus bisa memaafkan diri kita sendiri. Oke, kalau kita bikin kesalahan, bukan artinya kita ngebiarin diri kita untuk makan apapun yang kita pengen. Bukannya kita berhenti nge-gym, olahraga, berhenti makan sehat, tapi intinya di sini kita harus ngelihat bahwa perkembangan ini terkadang naik, terkadang turun. Oke, asalkan progresnya tetap naik, kesimpulannya kita udah berhasil. Jadi intinya di sini jangan melihat suatu perkembangan dari hanya 1 hari, tapi dalam waktu berapa bulan. Oke, dan kedua, pada saat kita berkembang kita harus bisa maafin diri sendiri. Karena sering banget misalnya kita udah janji dengan diri kita sendiri, bakal nge-gym 5 kali seminggu, kita bakal meditasi tiap hari, kita bakal makan sehat tiap hari. Tapi suatu hari misalnya kita makan burger, kita makan donat, akhirnya ngerasa bersalah, malah bikin kita tambah stres dan akhirnya nggak bagus. Oke, jadi di sini kamu harus cari balance. Balance-nya itu kamu nggak menghukum diri sendiri, akhirnya malah stres, dan kamu juga nggak membiarkan diri sendiri yang akhir-akhirnya malah tambah stres juga dan tambah gemuk dan tambah menurun perkembangan kamu. Oke? Jadi harus ada titik tengah, yaitu kita bukan maksain diri kita, tidak menghukum diri kita, tapi kita sebenarnya fokus untuk menginspirasi diri kita. Oke, berikutnya, saya sendiri orangnya lumayan serius ya. Dulu saya kerja serius di bidang IT gitu ya. Tiap kali ada masalah, saya lumayan serius orangnya gitu. Jadi pas saya mulai perkembangan diri ini, saya lihat banyak orang yang sebenarnya terlalu serius dengan untuk mengembangkan diri mereka. Jadi di sini saran saya, jangan terlalu serius juga. Dengan pengembangan diri ini seperti saya bilang, tujuannya untuk bahagia. Oke? Jadi kalau terlalu serius, ini pasti efeknya malah kebalik. Ini prinsip saya, kita lihat pengembangan diri ini sebagai suatu game, sebuah permainan ya. Jadi gimana kita bisa upgrade karakter kita dari level 3, level 4 untuk menjadi lebih baik, supaya kita bisa naik level di dalam game kehidupan ini. Oke? Jadi di sini jangan terlalu serius. Kita harus bisa bercanda dengan diri sendiri, dan kita bisa melihat bahwa pengembangan diri ini sebagai suatu yang saya jalani untuk mengembangkan karakter saya. Oke, untuk bisa naik level di dalam game permainan hidup ini. Jadi kita anggap aja ini adalah sebuah game yang kita mainin dengan lumayan serius, tapi nggak terlalu serius. Jadi di sini prinsip saya juga ya, kalau kita main game itu terlalu mudah, kita bakal nggak tertarik untuk main ya. Tapi kalau game terlalu susah, kita malah gampang nyerah. Jadi sebisa mungkin kita bikin game ini level menengah, oke, nggak terlalu susah, nggak terlalu gampang, oke. Jadi apapun yang kamu jalanin, goal apa yang kamu punya, jangan dibikin terlalu susah, jangan dibikin terlalu gampang, oke, biar kamu nggak gampang nyerah, tapi kamu tetap jalanin. Oke, berikutnya seperti saya bilang, dengan pengembangan diri ini sebenarnya lebih banyak kemungkinan untuk salah dibanding benar, oke. Banyak banget seperti saya bilang, orang yang mulai nge-gym akhirnya nganggap remeh orang lain, ada orang yang mulai makan sehat, mereka nggak bisa makan sehat untuk 1 hari, mereka ngerasa bersalah, akhirnya malah kebalik efeknya, tambah stres. Oke. Nah, di sini makanya saya mau saranin juga, kalau kamu pengen misalnya mulai nge-gym, pengen mulai upgrade mindset kamu, sebaiknya kamu cari seorang coach. Karena seorang coach biasanya udah tahu, mereka udah bikin kesalahan sendiri, belajar dari kesalahan mereka. Jadi kenapa nggak belajar dari kesalahan orang lain kalau kita bisa sampai ke tujuan kita dengan lebih cepat. Dan keenam, banyak orang juga nih ya, termasuk saya, kadang-kadang kita fokus untuk menjadi lebih baik, mau itu di gym, mau itu mindset kita. Sering banget kita lupa bahwa perkembangan ini sebenarnya nggak ada habisnya. Sering banget banyak orang pikir kalau misalnya saya mengembangkan diri, berarti ada tujuannya. Kalau udah saya sampai bisa misalnya bench press 100 kilo, kesimpulan saya udah selesai dengan pengembangan diri. Kalau saya bisa public speaking dari depan 50 orang, saya udah selesai. Tapi ini nggak benar, oke? Dari pengalaman saya sendiri, perkembangan diri ini adalah sesuatu yang kita jalanin seumur hidup. Oke, karena hidup ini nggak ada yang namanya yang tetap, oke? Segala sesuatu itu berkembang menjadi sesuatu. Anak ayam menjadi ayam, ayam ngasih telur. Maksudnya kesimpulannya nggak ada di dunia ini yang sebenarnya yang abadi. Segala macam itu bertumbuh, berkembang dan berubah. Dan ini alasan juga kenapa kalau kamu ngejalanin pengembangan diri,
kesimpulannya kamu harus selalu mengembangkan diri. Kalau kamu misalnya bench press 100 kilo minggu ini, minggu depan kamu harus bisa fokus lebih tinggi. Oke, sama dengan apapun. Kalau kamu bisa lebih sabar hari ini, kamu bisa lebih sabar lagi tahun depan. Kalau kamu bisa lebih apapun itu ya, berkembang dengan lebih baik, kesimpulannya tetap berkembang. Jadi fokusnya di sini jangan pernah berhenti untuk selalu berkembang. Dan ini ada tips juga, seperti saya bilang, kadang-kadang kita terlalu serius dengan pengembangan diri ya untuk menjadi lebih baik. Di sini saya mau berbagi prinsip yang saya sendiri pakai ya, yaitu kita lahir di dunia ini tanpa apapun dan kita bakal meninggal suatu hari tanpa apapun juga. Jadi jangan terlalu serius dengan dunia materialistik yang kita tinggal sekarang ini. Oke, nggak ada yang terlalu penting. Oke, jadi jangan anggap terlalu serius, karena kalau kita udah terlalu serius selalu efeknya kebalik gitu. Oke deh, semoga videonya ngebantu. Dan seperti saya bilang, sekarang saya ngejalanin program life coaching. Kalau kamu tertarik, bisa cek websitenya indofitnessfamily.com. Dan dalam life coaching ini, saya bakal fokus dengan teori hukum tarik-menarik. Gimana kita bisa mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih baik, supaya kita bisa menarik goal yang kita pengen. Gitu. Oke, jadi kalau kamu tertarik, bisa cek websitenya indofitnessfamily.com. Dan nanti kamu bisa ngobrol dulu. Dan kalau misalnya cocok, kamu bisa daftar. Oke deh, segitu aja untuk kesempatan kali ini. Makasih banyak udah mampir, dan sampai lain kali.